Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Fade Yusrana Sution dengan NIM 18129175, 18 BKT 11, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, BP 2018. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang merumuskan masalah. Nah, yang akan dibahas di sini yaitu tentang yang pertama, masalah penelitian. Yang kedua, ciri-ciri masalah umum dan masalah penelitian. Yang ketiga, latar belakang masalah umum dan masalah penelitian. Yang keempat, identifikasi masalah penelitian. Yang kelima, ruang lingkup masalah penelitian. Dan yang terakhir yaitu rumusan masalah penelitian. Beberapa poin di atas, saya akan menjelaskan yang pertama tentang masalah penelitian. Menurut Sugiono, masalah diartikan sebagai suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Selain itu, masalah dapat diartikan sebagai kesulitan yang dirasakan oleh awam maupun peneliti, sehingga perlu ditemukan jawabannya. Ciri pernyataan masalah penelitian yang baik menurut CV 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Masalah harus mempunyai keaslian. Masalah harus menyatakan suatu hubungan. Masalah harus merupakan hal yang penting. Masalah harus dapat diuji. Dan masalah harus mencerminkan suatu pertanyaan. Yang kedua, masalah yang dipilih dengan bijak artinya data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia. Biaya untuk memecahkan masalah secara relatif harus dalam batas-batas kemampuan. Waktu memecahkan masalah harus wajar. Biaya dan hasil harus seimbang. Administrasi dan sponsor harus kuat dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Yang ketiga, masalah dipilih dengan kualifikasi peneliti menarik bagi peneliti. Masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, yang kedua, ciri-ciri masalah umum dan masalah penelitian. Menurut Kerlinger 1973, Whitney 1969, dan Trilis 1958 dalam Nazir 1988, halaman 134 sampai 139, mengemukakan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri masalah yang baik, yakni A. Masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Masalah mempunyai nilai penelitian maksudnya masalah tersebut mempunyai kegunaan tertentu dan dapat digunakan untuk suatu keperluan. Oleh karena itu, untuk menemukan masalah yang mempunyai nilai penelitian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keaslian masalah. Yang kedua, masalah yang menyatakan suatu korelasi. Yang ketiga, masalah yang penting. Yang keempat, masalah yang dapat diuji. Dan yang terakhir, masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya, yang B, masalah yang dipilih harus mempunyai visibilitas. Masalah yang diangkat haruslah dapat dipecahkan atau visible. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, data dan metode. Yang kedua, biaya. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, sponsor harus kuat. Dan yang terakhir, tidak bertentangan dengan hukum atau adat. Selanjutnya, yang C, masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Masalah yang diangkat selain sesuai dengan metode ilmiah dan dapat terpecahkan, masalah tersebut juga harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Kriteria yang masuk dalam kualifikasi peneliti antara lain yaitu yang pertama, menarik bagi peneliti. Masalah yang menarik dan sesuai dengan bidang studinya akan mendorong peneliti menemukan jawaban atas masalah tersebut, apalagi ditunjang dengan kesesuaian bidang studinya. Yang kedua, sesuai dengan kualifikasi. Sesuai kualifikasi maksudnya sulit atau mudahnya dapat ditentukan sendiri oleh peneliti tersebut sesuai dengan kemampuan akademisnya, daya nalar, sensitivitas terhadap data, serta kemampuannya dalam menghasilkan originalitas. Nah, yang ketiga, latar belakang masalah umum dan masalah penelitian. Masalah penelitian. Latar belakang masalah penelitian
berisi informasi tentang suatu masalah dan peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Menurut Hussein Umar, tahun 2001, halaman 238. Latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu, nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Menurut Andrik Purwasito, tahun 2004, latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang? Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual atau identifikasi masalah yang relevan. Informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis. Ini disebut latar belakang teoritis. Peneliti menghubungkan kasus yang satu dengan yang lain. Bagaimana kasus-kasus kontemporer berhubungan dengan kasus-kasus terdahulu, dan bagaimana antara teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Nah, yang keempat, identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Ketika peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, langkah selanjutnya yang mendesak adalah mengidentifikasi masalah dari fenomena yang diamati tersebut. Dalam penelitian sosial, proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mendeteksi permasalahan sosial yang diamati. Dari situ, peneliti mengambil langkah untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dengan melakukan observasi, membaca literatur, atau melakukan survei awal. Identifikasi masalah penelitian merupakan langkah yang diambil peneliti di awal riset. Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan menjelaskan apa masalah yang ditemukan dan bagaimana masalah tersebut diukur dan dihubungkan dengan prosedur penelitian. Nah, yang kelima, ruang lingkup masalah penelitian. Ruang lingkup adalah penjelasan batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat, dan materi. Sementara makna dalam arti sempit ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi. Sedangkan pada arti yang khusus, ruang lingkup merupakan sebuah metode untuk pembatas ilmu yang dikaji. Contohnya adalah ilmu filsafat mempunyai ruang lingkup filsafat dasar, filsafat ontologi, filsafat epistemologi, filsafat aksiologi, hermeneutika, logika, etika, dan estetika. Pada yang keenam, rumusan masalah penelitian. Dihimpun dari pendapat para ahli, rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian itu. Jadi, bisa dipahami bahwa rumusan masalah adalah bagian terpenting dalam inti yang harus dipikirkan secara matang. Oleh karenanya, bagi para peneliti pemula dibutuhkan contoh rumusan masalah sebagai pedoman yang tepat dalam sebuah penelitian. Sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Kalau ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.